nyata, kayak ya kalian ke Jogja aja lah, masih banyak saksi hidupnya di situ. Nenek gue nggak mungkin lah, dia tuh orang paling lurus yang gue pernah kenal, tapi waktu dia mau meninggal itu susah Lurusnya minta tuh ampun. Halo semuanya. Oh ya, sekarang itu aku ditemenin sama My Doble, sahabat saya di sini. Kasihan dia nggak punya teman, temannya gue doang. Sebatang kara. Halo guys, apa kabar semuanya? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau cerita tentang horor, sedikit horor. Lebihnya pengalaman ibu satu ini. Pengalamannya dia banyak banget tentang horor. Dia lebih tajam dari saya sih, lebih sensitif dari saya gitu. Kan selama ini kan yang aku sering upload ceritakan kan my daily. Sekarang itu lebih ke horor gitu lah. Mixing aja. Semoga kalian suka ya. Selamat menyaksikan. Oke, Beb. Lu tuh gimana sih, maksudnya lu ada keturunan dari keluarga nyokap, bokap, atau lu emang sensitif dari lahir? Atau lu emang anak indigo atau gimana? Jangan bilang idiom ya. Gue belum apa-apa udah diancam. Enggak sih, kalau dibilang indigo gimana ya, gue selalu percaya kalau kita lihat sesuatu dan sesuatu itu menunjukkan diri ke kita tuh, kita berdua sama-sama apes. Jadi dia capek, gue capek. Berarti, adil ya? Iya, berarti gue orang apes lah, gue bukan indigo. Gitu. Tapi emang dari orang tua gue, mau kata dari nyokap, dari bokap, gimana ya, masih ada keturunan lah, kejawen, bisa dibilang kejawen. Kalau yang nggak tahu kejawen bisa dijelaskan nggak? Gue kurang paham juga detailnya. Yang jelas kalau orang Jawa itu dia memiliki aliran sendiri, ya bisa dibilang kayak agamanya orang Jawa lah, kejawen ini gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kejawen itu udah tua sekali umurnya, ibaratnya sebelum orang memeluk agama, orang Jawa udah kejawen duluan nih gitu. Oh, I got it. Ya, Terus kapan pertama kali lu ngerasain hal-hal yang aneh yang pernah lu alami? Apakah lu kayak, ih kok aneh sih, lu ketakutan atau gimana gitu? Dan satu lagi, nyokap lu tahu nggak bahwa lu sixth sense dong kalau sebutnya? bisa dibilang kayak gitu. Nyokap lu gimana pas tahu lu punya sixth sense? Apakah kan ada beberapa orang tua ya yang nggak tahu kalau anaknya itu punya sixth sense, jadi ngeliat anaknya itu aneh gitu. Orang tua lu gimana? Mama gue biasa aja sih, orang dia juga ada. Oh, emang udah satu keluarga ya? udah kayak gitu. Jadi gini sih jelasinnya. Jadi keluarga besar gue itu, kalau yang dari bokap itu kakek gue juru tulis, dulunya juru tulis keraton, bisa dibilang kayak gitu. Bagus juga silsilah keluarganya dia ya. Bisa dibilang gitu. Terus kalau dari mamah tuh, kakek buyut aku lebih banyak seniman. Jadi ada yang main gamelan. Iya, emang musik lah. katanya ya kalau orang-orang zaman dulu mau main gamelan, musik aja emang ada ritualnya ya, bener kan? Jadi emang yang kayak gitu tuh mereka itu emang udah dekat sama yang kayak gitu udah nggak aneh kan, Udah nggak asing, bener asing kan? Bener. Nah terus Jadi kayak mama gitu dulu di rumah kakek, udah almarhum ya tentunya. Dia tuh kayak di hari Jumat tanggal-tanggal tertentu kadang gongnya bunyi sendiri. Kebayangkan lu gong segede gitu. lu bisa tidur? Gue sih belum pernah, nyokap gue yang sering cerita itu dulu gongnya kakek tuh suka bunyi sendiri loh. Terus kalau udah bunyi harus dimandiin besoknya. Kalau nyokap gue nyantai ceritanya begitu. Nyantai banget. Minta ganti keluar kakak boleh nggak? Takut rugi dong gue. Nah itu tuh saat itu di rumahnya siapa? Kakek dari mama? Kakek dari mama. Kalau aku sendiri lebih banyak dari mama ya dapetnya ketimbang dari papa gitu. Kalau kayak adik aku, dia itu yang jagain lebih dari papa. Oke. Gitu. Kalau aku yang jagain lebih dari mama, kalau adik aku lebih dari papa. Oh beda ya. Beda. Kalau
gue sama keluarga gue kayaknya lebih dari bokap, dari keluarga bokap. Kalau gue dari nyokap. Dan itu gue dari kecil sih, dari kecil kayak udah masuk kamar nih, ntar taunya di kasur gue ada yang lagi duduk-duduk gitu. Terus gue ngibrit lari ke bawah, mama di kamar aku ada yang Bahasanya ngibrit. ya lari. Masih kecil gue udah tahu gitu. Itu gitu. pertama kali yang lu lihat dalam hidup lo, bentuknya kayak apa? Anak kecil, Serem nggak mukanya? pucat, Tapi terus nggak hancur-hancur dan enggak. So far sih gue belum pernah lihat yang hancur kecuali yang dibungkus kain. Berarti gue doang ya? Di ujinya hancur-hancur mulu ya Iya, dilihatin. hancur-hancur. Doang. Gue lihat hancur tuh cuma sekali yang dibungkus kain. Itu aja. Nah terus paling hancur yang pernah gue lihat kan. Kayak iya minta ampun. Sama yang gede, tahu kan yang gede, hitam. Bowo ya? Gitu. Mister Bowo. Nah terus Beb, gue juga penasaran nih. Di saat lo mulai remaja, lo kan otomatis ada tinggal sendirinya dong di rumah. Mungkin saat lo mulai kuliah gitu. Dari SMP sih gue disuruh tinggal sendiri di rumah. Lu nggak pernah ada interaksi atau kan ada tuh yang bisa, kalau jujur gua nggak bisa kayak ajak ngomong hantunya, terus tahu nih dia ada di sini, pakai hati ke hati gitu. Lu pernah nggak sampai segitunya gitu? Kalau ngobrol gitu niat sih enggak, gue juga takut. Gue tuh penakut orangnya sebenarnya ya. Penakut pakai banget. Makanya gue bilang gue tuh apes gitu. Jadi kayak waktu gue SMP, nyokap bokap gue kan kerja kan. Gue sering tuh di rumah sendiri. Itu biasanya kalau gue di rumah sendiri, gue akan kunci semua pintu karena gue takut maling kan, takut penjahat. Hantu setan. Iya, tapi itu kayak senjata makan tuan buat gue karena pernah suatu hari nih, gue itu taruh kunci di depan gue lagi duduk begini depan TV. Kunci gue taruh depan gue, itu kunci geser 1,5 meter, Anjir. itu depan mata gue, langsung gue lari, gue sambil kuncinya, buka pintu. Kebayangkan kalau kondisi kayak gitu kan lu panik ya. Iyalah. Kayak gue pengen buru-buru keluar, gue asal aja kunci pintu, gue lari ke rumah bude gue yang di deket rumah. Bude gue nanya, kenapa lu ngos-ngosan? Nggak apa-apa, sok kuat. Jadi lu tuh sebenarnya udah terlatih dari rumah sendiri ya? Iya, telah Dibilangnya ya. Jadi lu pas lu keluar ngekos gitu, biasa aja. kayaknya udah biasa, udah kayak Tapi gue pernah sih, kayak tamu nggak diundang aja gitu ya? pernah, tapi gue kos di Bogor, padahal sama temen kosnya. Temen gue saksi hidup sih. Gue kayak lagi ngelamun gitu, terus habis itu ngelihat ada yang lewat, terus gue, oke, di sini ada. Terus suatu hari juga masih di kosan yang sama di Bogor, area Batu Tulis. Itu nemenin temen gue lagi jemur baju malam-malam, ada kepala jatuh dari pohon. Gue cuma gini, temen gue kan sekarang tinggal di Belanda, lu bisa nanya deh, Tan, masuk sekarang. Aduh, Gue kagak berani. itu benar-benar kepalanya aja jatuh. Kepala doang jatuh, kepala bener-bener. Karena emang di belakang kosan gue tuh kayak kebun yang pohonnya tuh tinggi. Oh iya, pohon kayu gitu ya. Gila, Iya, emang di rumah gue lagi banyak makanan soalnya, dan di luar dingin, jadi dia ada menghangatkan diri. Terus Pep, gue penasaran lagi nih, kan keluarga lu kan kejauhan banget. Ada cerita yang nggak kita tahu nggak sih, orang keluarga kejauhan itu seperti apa? Apakah sorry ya, mungkin lebih sensitif, misalnya kayak di saat dia sakit, apakah ada hal-hal yang harus dituntaskan dulu atau gimana? Dia kan menuntut ilmu lah istilahnya ya. Iya. Nah, gue nih penasaran. Ini menarik sih sebenarnya. Gini, enggak, kejauhan itu bukan berarti lu tuh nuntut ilmu, enggak gitu. Bukan nih guys, denger ya. Bukan, kejauhan itu bukan kayak lu nuntut ilmu. Ibaratnya lu tuh punya agama kan bukan berarti lu mencari agama. Itu kan turunan, kepercayaan yang turun temurun gitu. Mungkin kayak kalian percaya adanya makhluk halus, kalian percaya adanya goib, semacam itu kali ya, kejauhan itu. Betul. Orang Jawa percaya adanya kejauhan gitu. Bukan gitu, gimana yang jelasin? Salah guys. Ibaratnya kayak sekarang gua Kristen gitu. Agama gua memang Kristen gitu, tapi gua sendiri juga percaya gitu kalau
ada hal lain nih selain agama yang kita peluk, ada hal lain nih selain lingkungan sosial yang bisa kita lihat langsung, ada hal lain yang nggak bisa kita lihat. Dan kalau kejadian tuh lebih kayak kita tuh membumi, gimana ya, susah gue jelasinnya. Kita tuh hubungannya nggak cuma sama Tuhan tapi sama alam semesta juga gitu loh. Gue udah nangkep sih Beb, mudah-mudahan kalian nangkep ya, mudah-mudahan ngerti ya. Tapi yang mau gue bahas bukan cerita soal kejawen itu lu nuntut ilmu, enggak. Bukan. Ada mungkin beberapa orang kejawen yang pengen ngedalamin sampai akhirnya dia berilmu, itu ada tuh kayak kakek gue. Nah ini ada yang unik. Jadi, nah ini pertanyaan gue yang tadi gimana? Ya, jadi kayak nenek gue, berarti nenek gue persis. Kan yang kejawen sampai punya ilmu kan buyut gue nih. Buyut berarti nenek dari ibu dari neneknya. Bapak dari tunggu tapi ini cerita nyata. Ya. Nah ini tuh cerita nyata, kayak ya kalian ke Jogja aja lah, masih banyak saksi hidupnya di situ. Nenek gue nggak mungkin lah, dia tuh orang paling lurus yang gue pernah kenal. Tapi waktu dia mau meninggal itu susah. Lurusnya tuh maksudnya ibadahnya rajin, nggak macem-macem orangnya gitu. Kayak gue lah gitu. Tapi dia punya keturunan lah, titisan orang bisa lah gitu. Bukan titisan, jadi rupanya kakek buyut gue ini kan, nenek gue ini anak kesayangannya buyut gue. Ternyata dia tuh dikasih pegangan sama buyut gue tanpa sepengetahuannya. Ngerti nggak guys? Jadi si buyutnya dari si nenek, kalau buyut kan berarti panggilan lu ke si buyut dong. Papahnya si nenek. Berarti papahnya si nenek dong. Jadi papahnya si nenek ini dikasih si pegangan, nggak tahu berupa apa. Kalian ngerti lah pegangan itu seperti apa, mungkin buat jaga-jaga. Dikasihlah ke si nenek nih. Tanpa sepengetahuan semua keluarga. Pas si nenek sakit ini sampai lama banget sakitnya ya. Sampai lama banget. Karena dokter udah surrender ya. Udah surrender. Dia bilang, dokter mah bilangnya stroke. Tapi dia 1 tahun tuh hidup kayak badannya doang, tapi jiwanya udah nggak jelas nih. Ya, udah nggak ada, nggak sadarkan diri lah. Susah diajak komunikasi, dan itu tuh sampai setahunan gitu loh. Nenek gue kayak gitu. Terus gue sih yang pertama setiap kali ngeliat dia tuh gue cuma bilang gini nih sama nyokap, Mi, ini kayaknya Eyang ada pegangan deh. Kalau nggak pegangan susuk deh pokoknya. Gue bilang gitu. Dan itu lu malah yang ngasih tahu, yang lain nggak connect. Nggak ada yang connect. Nyokap gue tadinya nggak mungkin. Dan how you know, gimana lu bisa menebak itu? Apakah lu merasakan? Apa lu melihat? Kan lu juga ada something lu kan sensitif banget gitu. Gimana lu bisa tahu gitu? Waktu itu gue nggak lihat apa-apa, jujur aja. Tapi setiap kali di dekat nenek gue kan, kalau kita pegang tangan gini, gimana ya? Iya, dingin bu. Kalau kita pegang tangannya, atau kita lagi doain dia, atau kita lagi kayak ngajak dia berkomunikasi, itu tuh berasa beda aja gitu. Feeling gue tuh nggak enak. Terus kayak aura nenek gue nih udah bukan nenek gue gitu. Nenek gue tuh nggak kayak gitu. Lebih ngerasain auranya kali ya. Kayak ini udah bukan nenek gue nih gitu loh. Oke. Terus akhirnya benar waktu itu udah panggil Ustadznya tidak kuat, panggil kayak pendeta gitu tapi Katolik. Ibu-ibu, dia nggak kuat juga. Dia malah bilang, aku give up deh. Sejak aku doain nenek kamu, di rumahku tiap hari kayak dilemparin petasan. Ya Allah, kata dia gitu. Berarti kuat banget ya? Lumayan sih kuat. Gila, strong banget itunya. Kan lu udah pernah ketemu? Iya. Terus habis itu akhirnya nemulah satu kelompok doa Katolik gitu. Terus dia kayaknya kita bisa, tapi nggak bisa sendiri gitu. Jadi nenek gue tuh selama 1 bulan didoain full setiap hari sama 7 orang. Dan 7 orang ini sama bilangnya, tiap hari rumahnya kayak dilemparin mercon. Oh berarti semuanya sama mengalami ya? Mengalami buat ngobatin ya? Ya, kayaknya nggak boleh bantuin banget gitu. Padahal ya nenek gue orangnya lurus, rajin beribadah ke gereja, nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak lurus lah hidupnya. Lurus banget pokoknya. Terus si pegangannya nenek gue ini ngomong sama yang doain,
ngomong gini, ya udah gue mau nih ninggalin nenek ini, ngelepasin, tapi gue minta ada syarat. Syaratnya kayu tua, kerbau tua. Kalau kerbau gue masih sering dengar, tapi kayu tua nggak pernah denger tuh gue permintaan kayak gitu. Nah ya, kerbau tua, kayu tua, sama anggrek. Anggrek apa ya, gue lupa, pokoknya anggrek yang Beda kali ya, karena beda istilah kali ya. Kalau di Sunda itu jarang sih minta sampai kayu sama anggrek, tuh biasanya mintanya kepala kambing, tapi sapi. Kepala kambing tapi binatangnya gitu maksudnya. Iya binatangnya, tapi kepala kambingnya dikubur. Biasanya macam-macam gitu. Kalau ini lain, kayu tua itu artinya pewaris rumah, which is berarti itu 8 orang anaknya nenek gua. Gitu. Kerbau tua itu artinya anak paling tua. Ilmu nih guys, dengerin ilmu. Ilmu pengetahuan. Kerbau tua itu artinya anak paling tua, dan anggrek itu artinya anak kesayangan. Berarti dengan kata lain kalau disimpulkan, dia minta tumbal 8 anaknya nenek gua. Tapi berupa permintaan itu, bukan berarti minta yang lainnya. Berarti minta nyawanya mamah gue juga dong. Iya dong. Iya. Nah terus akhirnya ibaratnya dinego lah. Excusa, maaf nih ya. Jadi dia minta kayu itu tuh hanya istilah. Bukan beneran minta kayu, anggrek, bukan. Oh my god. Minta anak tertua dijadiin tumbal. Minta anggrek anak kesayangan dijadiin tumbal. Kayu tua itu pewaris rumah. Ya itu rumah, kalau orang zaman dulu kan satu rumah buat dibagi-bagi. Berarti semua dong kena jadi tumbal. Terus itu gue udah yang minta kayak gitu Mi, lalu lu kena dong Mi. Ya makanya gue nggak tahu nih, kata mama gue. Dia masih mencoba kalem kan. Akhirnya pokoknya intinya dinego, semua barang-barang kesayangannya nenek gue diambil, didoain dan dibuang di kali. Pokoknya air yang mengalir. Doanya lanjut, dan kurang lebih yaitu 1 bulan lah hilang. Nah, tapi sebelum nenek gue meninggal itu gue sempat pegang tangannya, gue berdoa tuh. Kan nenek gue udah nggak bisa ngomong. Itu sorry, gue mau potong lagi, maaf. Sampai akhirnya nenek lu meninggal, apa yang lu kasih? Nah, kagak ada yang kita kasih jawaban. Gimana bisa sampai lepas? Ada orang bisakah yang membantu melepaskan? Ya itu 7 orang itu yang ngebantu. Jadi dinegoin kayak si nenek ini dicariin tempat baru. Gitu. Kayak misalnya, gini deh, gue nggak bisa nih kalau numbalin semua anak ini, tapi lu gue cariin rumah baru, mau nggak? Gitu. Gue nggak tahu rumah barunya di mana dan bentuknya apa, kita nggak pernah mau tahu. Yang penting nenek bisa pergi dengan tenang lah ya. Dan emang seminggu setelah ritual buang-buang benda kesayangan tadi, emang nenek gue meninggal. Tapi ada pesan terakhir katanya. Ini nenek gue bukan ngomong langsung sih sama gue, gimana ya, kayak kontak batin, ngerti gak sih? Dia datang lagi tuh. Terus maaf ya. Terus ngomong gini. Udah tadi ngomong, lu ngapain ngomongin gue? Iya maaf ya mbak. Terus jadi kayak gue pegang tangan nenek gue sambil berdoa, dia ngomong gini. Dalam kontak batinnya dia ngomong gini, pokoknya sampein sama bude-budemu dan om-ommu kalau aku baru bisa meninggal dengan tenang kalau mereka nggak rebutan warisan. Ya ampun. Tapi nggak ada kejadian rebutan warisan kan? Nah terus si 7 orang yang doain tadi bilang gini, iya tuh benar tuh Eyang sebenarnya ngomong itu benar. Leres kalau kata orang Jawa. Orang Sunda juga leres kan, benar. Leres kata mbaknya, emang Eyang punya pemikiran kayak gitu, nggak tenang kalau anaknya rebutan warisan. Jadi dikasih kayak syarat. Setelah nenek gue meninggal nggak ada yang boleh ngomongin warisan sampai 100 harian. Kan kalau di Jawa kan 30 harian, 100 sama harian. Di Sunda juga sama. 1000 harian juga kan. 7 malam, 7 hari gitu. Nah tapi sebelum 100 hariannya ada salah satu keluarga gue yang ngomongin warisan. Mama Mia. Datang lagi dah tuh si nenek. Ke mimpi? Enggak, beneran datang kayak yang nampakin wujud gitu. Kan terakhir nenek gue tuh meninggal di rumah bude gue nih. Abis nenek gue meninggal, terus ada yang bahas warisan itu, datangnya ke rumah bude gue. Jadi contoh, bude gue lagi nonton TV.
TV-nya tiba-tiba mati, terus kayak ada bola api di tengah-tengah TV-nya. Terus nih juga yang punya ya. ini kan tembok nih. Nah terus meja nempel nih di tembok kayak meja makan gue lah. Itu bisa ngegeser ke tengah-tengah kayak pas kemarin kita dinner. Guys, Dan itu ini guys. bokap bude gue sama pade gue tuh bisa berantem tiap hari, tuduh-tuduhan siapa yang geser meja. Iya siapa? Lu kurang kerjaan amat sih geser-geser meja sampai berantem. Tiap abis dibalikin kegeser lagi, dibalikin kegeser lagi. Setelah itu Jadi setelah itu nenek itu tidak pernah pergi guys, dan ya udah dia lalu jadi menjaga keluarga dong. menjaga keluarga. Nah, menjaga gue juga, tapi ternyata positif. Maksudnya kalau gue akan berbuat salah dia selalu ngingetin gue gitu, entah lewat ya mimpi. gue cuma mau bilang Iya. sometime ya buat kayak orang-orang kayak lu, mungkin gue juga sedikit ya, mungkin lu lebih beruntung, lu dikasih kelebihan seperti itu. Jadi sebelum orang tahu lu udah ngerasain duluan gitu, lu udah dapat informasi gitu loh, semacam kayak gitu. Nah, gitu. lu pernah cerita sama gue Beb, katanya lu pernah bokap lu pernah minta sesuatu dulu buat buang sial. Apakah ini urusan ada sangkut pautnya sama si nenek ini? Enggak. Biar nggak 7 turunan biar nggak ngambil 7 turunan ini atau gimana? Enggak, kalau yang 7 turunan tadi udah kelar lah ya. At the end nggak ada yang diambil, dia cuma minta rumah baru, dikasih rumah baru, cuma nggak tahu kenapa balik lagi. Gue juga nggak ngerti. Mungkin kalau kata bapak itu, pendeta yang masih hidup sampai sekarang itu yang bantu nenek gue, katanya gini, ya mungkin dia nggak akan pergi kalau ngerasa keturunannya nenek gue ini ada yang helikopter, maaf ya. iya, helikopter gue 2. Wah, terus katanya sih kalau emang ada keturunan yang dirasa kuat, mampu melihara, padahal nggak gue pelihara juga, Ya mungkin sensitif kayak punya frekuensi yang sama gitu. dia akan ngikut. Jadi ya udah ngikutnya lah ke gua. Terus kadang-kadang ya Kita lihat. iya lumayan, Terus lumayan lah. Duh, terus kalau itu ceritanya sih kocak. lu ini dari siapa? Tetangga gua. Kalau itu sih kocak sih, kan gua kan dulu mudanya bandel banget. Terus habis itu Kayak kayak banget ya. banget. Terus hidup gua tuh kayak naik turun, bukan turun lagi, terjun bebas. Naik turun terus bokap gua kayak, sih gua mau bantuin lu buang sial nih gitu. Terus Suatu hari nelpon, Dek, kirimin baju kesayangan kamu sama pakaian dalam kesayangan kamu. Gua kan, hah, apaan sih minta kayak gini, random banget kan. Buat apaan? tahu kalau gua kasih baju-baju kesayangan gue bakalan jadi, kan sialnya dibuang, berarti gua bisa hoki banget dong gitu. Iya, dong pemikiran lo. Iya, pemikiran gue, oh mungkin kalau gue pakai baju itu gue jadi hoki. Gue pikirannya secetek itu tadinya. Jadi apa yang lo berikan ke bokap? Gue tahu kan kalian dulu ada bukan dulu sih, sampai sekarang ada kaos Dan I Love Indonesia punyanya Daniel Mananta. Ya, Itu tahun 2014 kan lagi kece-kecenya kan. masih mahal tuh Bu. Masih mahal. Masih di 700 ribuan ya, Iya. kaosnya doang. Kalau gue nggak salah segituan lah. Sekarang udah 300-an. Heeh. Lebih murah. Terus apa namanya, sama daleman La Senza. Sensa itu kalau nggak salah BH-nya itu dari harga paling murah 800.000 sampai ke atas. Ya La betul Senza. sekali, kurang lebih gitu. Mau kata beli diskonan masih mahal lah Iya, intinya. masih mahal harganya. Nggak ada yang 100 ribuan, nggak ada. Kalau BH ya. Apalagi zaman dulu gue masih merintis karir gitu lah gampang. Pokoknya itu kayaknya La Senza kesayangan lah ya. Iya bisa dibilang itu gue tabung-tabung, gue kirim lah ke Jogja tuh. Itu posisi gue udah kerja di Bogor, gue kirim ke Jogja. Gue udah nggak ada pikiran apa-apa. Oh katanya cuma didoain kok, ya kan? Bilangnya kan mau didoain. Kasihlah tuh kesayangan lu, benda-benda Kasih. kesayangan, daleman segala macamnya. Iya. Lalu Pas gue pulang ke Jogja gue tanya, nih kaos yang gue kirim mana, mau gue pakai? Terus lah, udah dilarung di laut katanya. guys, jadi dia tuh nggak tahu kalau
namanya buang sial, berarti kan dibuang dong, kan buang sial dibuang. Dia ngasih barang-barang kesayangan dia yang mahal, dia berharap yang dipakai itu sial-sialnya dibuang. Dia jadi lebih hoki gitu, nggak taunya pas dia balik ke rumah nyokapnya, ya udah gua hanyutin di pantai. Iya deh, di barang kritis. Aduh itu ada yang muat berapa juta itu bu, hangus semua. Aduh, Lah, dibuang. Iya, dihanyutin lah, namanya juga buang sial. Katanya didoain. Iya, doanya di sono katanya. Udah doain. Barang kritis. Dilarung gua. Sekarang udah tahu ya kalau jangan sampai ada acara buang-buang sial lah ya, mudah-mudahan. Jangan deh. Janganlah. Tapi abis itu hoki loh, bener loh. Istilahnya nggak terlalu banyak problem lah ya, Nggak menghantui terlalu lo ya. banyak problem, bener-bener. Gue mau nanya lagi, lu pernah nggak sih di apa ya? Kalau gue pribadi jujur, yang sering gue lihat dalam mimpi, dalam asli sampai masuk merasuki badan gue itu biasanya serem-serem. Kalau lu pernah nggak? Gue kerasukan sih, bukan kerasukan, lebih tepatnya ketempelan. Jadi kayak gue pulang nih dari mana, pulangnya nggak sendiri, bawa temen. Nah, gue juga sering begitu. Tapi bisa juga dia menguasai badan gue setengah. Gue bisa ketawa. Gitu. Kalau setengah pernah, setengah ya. Cuma nggak pernah sampai gue kehilangan kesadaran, terus gue jadi dia gitu, nggak pernah sampai kayak gitu banget, nggak. Cuma kayak tahu-tahu berat banget. Terus ntar abis itu gue bilang, anterin gue kesini dong. Gitu. Terbaru kalau gue udah sampai ke tempat tujuan itu hilang sendiri tuh beratnya. Gitu. Sering sih kalau itu. Tapi pernah ngeliat yang hancur, mukanya hancur. Ya itu yang gue bilang. Yang kun-kun. Oh iya kalau itu mah udah kayak umum kali ya. Maksudnya Ya, bisa tapi dibilang bisa di mana. Kalau lu ngeliat langsung itu kan, coy, gue jujur aja, gue lari, gue takut, serem gitu. Lu gimana nanggepinnya gitu? Ya lari lah. Ya sama. Kan gue bilang gue penakut, makanya gue bilang gue apes, bukan indigo. Berarti setiap kali lu ngeliat yang kayak gitu, lu bilang, aduh gue lagi apes nih liat kayak gitu. Kan harusnya yang apes tuh dia, karena bisa dilihat sama lo. Ya gue juga apes, capek kali liat kayak gitu. Karena takut ya. Energi kita kan juga kesedot sama dia. Iya juga sih. Kayak tadi tuh gue berasa lemas banget, kayak ngambang gitu. Kayak lu habis sakit panas, kan gak enak banget tuh. Tadi yang gue rasain begitu. Barusan ini apa Pas lagi ngomongin yang itu gitu. Oh ya, buat my subscriber, tadi ada episode pertamanya di channelnya dia. Apa channelnya bu? Nanti ya kita Silver Story. Jangan lupa subscribe, nonton dulu tuh yang part satunya, cerita tentang saya. Bukan tentang saya, tentang pengalaman saya di channelnya dia. Oke? Ya, jangan lupa. Terus ada lagi? Ya, Apa di episode berikutnya? bebas gue mah. Oke guys, sampai di sini dulu cerita mistis horor dari pengalaman Ibu Nindi. Nanti aku tunggu loh back pengalaman cerita-cerita horor yang lainnya. Oke. Thank you very much my lovely subscriber. Thank you. Bye bye.